Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan surat teguran kepada Gubernur Papua Lukas NMB yang melakukan perjalanan ke Papua Nugini tanpa melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik. Selamat sore Pak Akmal. Selamat sore Mbak Nana. Oke Pak Akmal, langsung saja ini Gubernur Papua melakukan perjalanan ke Papua Nugini menggunakan ojek lalu dideportasi karena masuk secara ilegal tanpa dokumen yang lengkap. Apakah kemudian kasus ini adalah kasus pertama yang pernah dilakukan kepala daerah atau pernah terjadi sebelumnya Pak Akmal? Baik, terima kasih Mbak Nana. Tentunya kita menyesali, tetapi untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi, tentunya kita memerlukan investigasi ya. Oke. Dan kebetulan saat ini kami berada di Papua untuk membangun komunikasi. Setelah kemudian pada tanggal 1 April yang lalu kita bersurat memberikan teguran terkait dengan kunjungan ke luar negeri yang disinyalir tanpa izin. Memang informasi yang kita dapat, beliau memang pergi berobat. Kita dapat memahami kondisi kesehatan beliau yang memang kurang baik dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi sekali lagi tentunya keluar dari wilayah administrasi Indonesia keluar negeri tanpa izin tentunya bertentangan dengan pasal 77 Undang-Undang 23 2014. Dan tentunya ada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang tidak mematuhi ketentuan perundangan. Oke Pak Akmal, alasan Gubernur Papua menyeberang ataupun pergi tanpa dokumen yang jelas ke Papua Nugini adalah untuk berobat tadi berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Akmal. Apakah ini yang pertama kalinya dilakukan atau memang sudah beberapa kali menyeberang ke Papua Nugini untuk berobat Pak Akmal? Untuk lebih tahu tentunya pihak terkait lebih paham ya. Tentunya pihak migrasi yang lebih berhak untuk menjawab kejadian ini. Tetapi kunjungan yang seperti kami katakan menggunakan ojek seperti yang beliau akui di dalam beberapa statement yang banyak beredar, tentunya baru pertama kali ini kita lihat gitu loh. Tetapi bahwasanya beliau kondisi kesehatannya kurang begitu baik, memang itulah fakta yang kita dengar beberapa waktu terakhir kali ini. Tetapi kami katakan di dalam sistem perizinan kita memang ada 2 izin. Izin keluar negeri itu pertama izin karena berdinas, yang kedua karena alasan penting. Biasanya kalau sakit itu karena alasan penting. Dan untuk alasan penting itu biasanya para kepala daerah cukup kita minta untuk menyampaikan saja surat bisa dikirim secara cepat, faksimil ataupun WA, dan dalam waktu beberapa hari kita akan langsung tanggapi untuk bisa diberikan izin. Karena memang itu adalah faktor kemanusiaan ya Mbak Nana ya. Oke, Pak Akmal, artinya Gubernur Papua belum mengirimkan surat begitu ya ketika beliau ingin berobat ke Papua Nugini, belum mengirim surat ke Kemendagri Pak Akmal? Pastinya belum, kami belum terima surat permintaan izin untuk berobat ke luar negeri. Nah ini yang kita katakan ketika kita membaca berita dan juga mendengar secara visual, audiovisual statement beliau di beberapa media sosial yang banyak beredar. Kita mengatakan bahwa beliau ke luar negeri untuk berobat. Nah, tetapi sekali lagi kita belum pernah menerima surat permohonan izin untuk berobat ke luar negeri. Oke Pak Akmal, sudah ada teguran yang dijatuhkan Kemendagri kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Kenapa tidak diberikan sanksi begitu meskipun tadi ada alasan kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh Pak Akmal? Ya tentunya kita penegakan sebuah regulasi harus diawali dengan memberikan teguran dulu. Tetapi apabila kemudian dilakukan berulang-ulang seperti yang kejadian-kejadian kejadian yang dapat kita buktikan secara fisik, tentunya akan ada sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Oke Pak Akmal. Ya jelas. Ya. Oke Pak Akmal, Anda berada di Papua, tentunya mendengar penjelasan dari Gubernur Papua Lukas NMB, apakah beliau berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi begitu kepada Kemendagri? Beliau belum bisa kita hubungi secara fisik karena kondisi kesehatan yang belum begitu baik ya. Jadi kita menghormati ini. Sesungguhnya kita memang lagi ada kegiatan sekaligus melakukan monitoring secara kesiapan PON nanti bulan Oktober.
dan kita juga melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh agar PON kita sukses, saling mendampingi Pak Menteri. Dan sesungguhnya kami juga ingin kita bisa berkomunikasi dengan beliau, cuma karena kondisi kesehatannya belum begitu baik, jadi kami belum bisa melakukan konfirmasi. Tapi melalui Sekda sudah dapat konfirmasinya. Oke, terakhir imbauan Kemendagri kepada kepala daerah lain agar tidak melakukan tindakan serupa yang memberi contoh tidak baik kepada masyarakat, Pak Akmal. Iya, tentunya kita menghimbau kepada semua kepala daerah ketika memang ada kepentingan-kepentingan yang mendesak untuk keluar negeri, kami katakan Kemendagri siap memberikan pelayanan terbaik. Tidak lama kok. Paling kami katakan 1-2 hari itu selesai perizinan sepanjang semua persyaratannya memenuhi. Demikian. Oke, semoga tidak terjadi lagi kejadian yang dilakukan seperti Gubernur Papua Lukas NMB pergi ke luar negeri tanpa dokumen yang jelas dan tanpa izin dari Kemendagri. Terima kasih sekali penjelasannya Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Pak Akmal Malik atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.